Halo semuanya, apa kabar? Di bahasan kita kali ini, saya mau ajak kalian menyelami sebuah cerita yang menurut saya luar biasa banget. Ini tentang gimana seseorang bisa lepas dari fobia yang udah lama banget mengganggu hidupnya pakai sebuah teknik psikologis yang unik. Penasaran kan? Yuk, kita mulai. Oke, coba deh perhatiin kutipan ini. Ketakutan saya bukan dari kejadian itu sendiri, tapi dari cara pikiran saya memutar ulang memori tersebut. Ini dia, aha momennya. Poin utamanya tuh bukan di kejadiannya, bukan di masa lalunya, tapi di film yang terus-terusan kita putar di kepala kita sendiri. Inilah yang jadi benang merah dari pembahasan kita. Oke, jadi kita masuk ke bagian pertama. Kita bakal coba bedah gimana sih sebuah memori dari masa lalu bisa benar-benar ngejebak kita, bukan cuma pikiran kita, tapi juga fisik kita di masa sekarang. Nah, coba jawab jujur deh. Pernah nggak ngerasa seolah-olah kejadian buruk di masa lalu itu kejadian lagi sekarang? Kayaknya banyak dari kita yang ngerti banget rasanya ya kan? Ada memori-memori tertentu yang rasanya tuh begitu hidup, begitu nyata, sampai kita lupa kalau itu udah lewat. Dan ini bukan cuma sekadar ingat. Bukan kayak kita lagi nonton film. Tubuh kita itu beneran bereaksi. Jantung deg-degan, napas jadi pendek, keringat dingin, seolah-olah bahaya itu ada di depan mata saat ini juga. Tubuh kita tuh nggak bisa bedain, mana memori, mana ancaman nyata. Inilah inti dari apa yang disebut respons trauma. Nah, tabel ini nunjukin betapa anehnya situasi ini kan? Coba lihat, di sisi kiri itu faktanya. Kejadiannya cuma sekali dan itu udah lama banget selesai. Tapi, lihat sisi kanan, itu yang kita rasain. Reaksinya muncul terus-terusan dan rasanya nyata banget hari ini. Nah, disinilah letak konfliknya. Ini yang perlu kita beresin. Oke, sekarang kita sampai ke bagian yang paling seru, the turning point-nya. Disinilah muncul sebuah pemahaman baru, sebuah pencerahan tentang gimana sih cara kerja pikiran kita. Dan ini semua berkat sebuah bidang ilmu yang namanya Neuro-Linguistic Programming atau biasa disingkat NLP. Jadi konsep utamanya tuh ini, representasi mental. Apa sih itu? Gampangnya gini, setiap ingatan kita tuh bukan rekaman video yang persis sama kayak aslinya. Bukan, ingatan kita itu lebih kayak sebuah paket yang dibikin sama pikiran kita. Isinya apa? Campuran dari gambar, suara, dan perasaan fisik yang kita lekatkan ke kejadian itu. Dan inilah dia, kuncinya. Ini yang mengubah segalanya. Ternyata reaksi emosional kita, rasa takut, panik, cemas, itu bukan nempel ke kejadiannya langsung, tapi ke paket representasi yang tadi, ke cara kita menyimpan ingatan itu. Artinya apa? Artinya, kalau kita bisa ubah paketnya, kalau kita bisa ubah gambar, suara, atau perasaannya, kita juga bisa mengubah emosinya. Wah, ini ide yang benar-benar powerful kan? Oke, setelah kita ngerti masalahnya dan kita nemu pencerahannya, sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Nah, di bagian ini, kita bakal bahas alat spesifik yang dipakai buat mengutak-atik hubungan kita dengan memori yang menyakitkan itu. Dan alat ini punya nama yang keren dan to the point banget. Fast Phobia Cure. Yap, penyembuh fobia cepat. Ini adalah salah satu teknik andalan dari NLP yang emang dirancang khusus buat nanganin kasus-kasus kayak gini. Terus, di mana cara kerjanya? Gampang kok, ada 3 langkah utama. Pertama, kita edit cara otak kita muter ulang film memori itu. Kedua, kita pindahin posisi kita. Dari yang tadinya jadi aktor di dalam film, kita jadi penonton di bioskop. Dan yang ketiga, dengan jadi penonton, kekuatan emosi lama itu bakal lepas dengan sendirinya. Cengkramannya jadi kendor. Intinya, tujuannya cuma satu, ngajarin otak kita, terutama bagian otak kita yang paling primitif, bahwa memori itu, film itu, cuma rekaman dari masa lalu. Udah bukan ancaman nyata lagi, it's over. Sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Lalu gimana hasilnya? Apa yang terjadi setelah teknik ini diterapkan? Nah, bagian ini bakal nunjukin perubahannya. Wow, coba deh lihat tabel ini. Transformasinya kelihatan jelas banget. Sebelum pakai teknik ini, respon emosionalnya itu ketakutan yang intens. Sesudahnya, jauh banget berkurang. Reaksi fisik yang tadinya panik kayak lagi dalam bahaya, jadi tenang dan terkendali. Dan yang paling penting, lihat bagian akses memori. Dari yang tadinya ngerasa terjebak di dalam ingatan itu, sekarang bisa ngelihat ingatan itu dari luar, dari jarak aman, tanpa rasa takut. Jadi, bisa dibilang ada 3 kemenangan besar di sini. 1, muatan emosinya hilang, udah nggak ada lagi strumannya. 2, reaksi fisik otomatisnya, yang deg-degan, yang keringetan, itu berhenti. Dan 3, yang paling membebaskan, kejadian itu sekarang bisa diingat sebagai data,
sebagai informasi, tanpa harus dirasakan ulang. Nah, dari semua cerita ini, ada satu pelajaran besar yang bisa kita ambil. Ini bukan cuma soal fobia, tapi soal gimana kita bisa jadi pilot buat pikiran kita sendiri. Pesan utamanya tuh ini, kita nggak harus pasrah sama reaksi otomatis kita. Pengalaman ini jadi bukti nyata kalau pikiran kita itu punya manual booknya, bisa dipelajari cara kerjanya. Dan kalau kita punya alat yang pas, kita punya kekuatan buat mengubah pengalaman batin kita sendiri. Kita nggak terjebak. Dan penting juga buat dicatat ya, Fast Phobia Cure ini cuma satu contoh kecil dari apa yang bisa ditawarkan sama NLP. Ini cuma puncak dari gunung es. Kalau satu teknik aja bisa se-powerful ini, bayangin ada berapa banyak lagi alat lain yang bisa kita pakai buat ngembangin diri. Dan saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau satu teknik aja bisa mengubah total respons kita terhadap masa lalu yang udah begitu kuat, coba deh bayangin, apalagi yang mungkin kita ubah? Potensi apalagi yang ada di dalam diri kita yang belum kita buka? Pikirkan itu.